Halo teman-teman, saya Nabila. Saya Lutfi Nur. Kami peserta Latsarca PNS BDK Malang Angkatan 2 tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mau ngapain nih, Vi? Kita mau diskusi tentang benchmarking suatu instansi atau perusahaan dan kaitannya dengan nilai-nilai aneka. Berdasarkan hasil diskusi, kami memilih kantor Z yang merupakan kantor tempat bekerja salah satu anggota kelompok, yaitu saya sendiri, untuk diidentifikasi karakteristik dan permasalahannya. Nah, melalui hasil benchmarking ini nanti diharapkan kinerja dari kantor ini itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, secara umum sebenarnya kantor saya ini sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur pelayanan. Dan masalahnya itu dalam pelaksanaannya masih ada hal yang tidak sesuai. Nah, diantaranya yang pertama kita membahas dua hal yaitu ya kedisiplinan sama teknologi dan sistem informasi. Terkait kedisiplinan, kantor Z ini sudah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan program budaya kerja Kemenkeu, misalnya menerapkan prinsip 5R, 3 salam setiap hari, bahkan membuat kantin kejujuran itu untuk membiasakan integritas, dan beberapa contoh lainnya lah. Cuman masih terdapat nih masalah dalam pengimplementasiannya. Misalnya belum terwujud beberapa budaya Kemenkeu itu dan adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan terutama dalam budaya misalnya yang pertama itu one day one information sama 2 menit sebelum jadwal. Beberapa pegawai itu masih ada yang telat datang ke kantor pada saat jadwal WAO dan melakukan presensi di aplikasi terlebih dahulu. Kemudian berangkat ke kantornya itu tidak sesuai pada saat jam absen tersebut. Nah, kalau ditarik kesimpulan, hal ini tuh tentu saja tidak sesuai dengan nilai akuntabilitas, etika publik bagi seorang ASN, dan bahkan tidak sesuai dengan nilai anti korupsi. Kemudian permasalahan kedua terkait kantor Z ini yang akan kita ambil yaitu kantor Z ini sudah menerapkan digitalisasi di berbagai aspek dalam memberikan pelayanan seperti misalnya SPM yang dulunya harus diantar langsung ke kantor, sekarang cukup dengan upload di aplikasi tanpa harus datang ke kantor. Kemudian Satker yang memiliki pertanyaan juga tidak perlu langsung konsultasi ke kantor, cukup menanyakan di aplikasi OMSPAN saja melalui HiCSO. Nah, informasi itu kan hal yang penting ya bagi kita, khususnya bagi kantor Z ini, hal yang penting untuk di kantor Z dan stakeholdernya yaitu Satker. Nah, selain bentuk pelayanan dan akuntabilitas, informasi juga penting nih untuk membangun image suatu instansi. Dalam hal ini, kantor Z masih perlu berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pemanfaatan teknologi informasinya. Misalnya membuat website resmi yang lengkap dan update, kemudian penting juga untuk memberikan pelayanan yang cepat terkait permasalahan stakeholder dengan cara membuat akun media sosial, misalnya seperti YouTube, podcast, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk membahas terkait pelayanan Satker. Menurut kamu, Vi, kira-kira perusahaan atau instansi yang cocok nih dijadikan sebagai benchmark untuk mengatasi permasalahan yang dialami kantor Z ini apa? Ada nih, contohnya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. DJP sebagai benchmark atau untuk mengatasi dan memperbaiki masalah yang sudah dijelaskan tadi. DJP cocok dijadikan untuk benchmark karena sesuai dalam memberikan perbandingan dan solusi terkait permasalahan kedisiplinan dan teknologi serta sistem informasi di kantor Z tadi. DJP sendiri adalah instansi yang selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi terpenuhinya kebutuhan dan sumber pemasukan negara. Adapun hal yang dapat diterapkan dari kantor-kantor DJP dalam mengatasi permasalahan pada kantor Z tadi yaitu yang pertama, kantor DJP sudah menerapkan presensi online yang dilengkapi dengan titik koordinat. DJP menggunakan sistem presensi online yang dilengkapi dengan titik koordinat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui posisi pegawai ketika melakukan presensi pada jam masuk atau jam pulang.
Fitur titik koordinat ini penting untuk mendeteksi posisi pegawai saat melakukan presensi. Pegawai yang mendapatkan jadwal WFO harus melakukan presensi di kantor sehingga mendapatkan koordinat lokasi yang sesuai dengan ketentuan. Cara ini sangat efektif untuk meminimalisir permasalahan kurangnya disiplin atau korupsi waktu dalam hal presensi seperti yang terjadi di kantor Z tadi. Terkait penerapan One Day One Information, KPP selalu melakukan doa pagi dan motivasi setiap pagi sebelum melakukan aktivitas pekerjaan kantor. Yang kedua, DJP juga sudah bagus dalam memanfaatkan teknologi informasi. DJP memberikan kemudahan bagi pengguna jasa melakukan pengurusan perpajakan melalui sistem informasi berbasis web, yaitu DJP Online. DJP Online memuat informasi yang sangat lengkap seputar perpajakan. Seluruh aplikasi perpajakan telah termuat di DJP Online ini, sehingga para stakeholder hanya memerlukan satu portal saja untuk melakukan kegiatan perpajakan. Selain websitenya yang multifungsi, sosial media DJP juga dikelola dengan sangat baik, kreatif, dan inovatif. DJP memiliki beberapa official account sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bahkan TikTok, yang semuanya berhasil dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Konten-konten di semua media sosial ini telah dikemas dengan unik dan menarik. Informasi dalam konten-konten tersebut juga disampaikan secara ringan sehingga mudah dipahami. DJP juga memiliki tim khusus untuk mengelola segala konten yang akan diupload baik di media sosial maupun di website. Nah, menurut Nabila nih, penerapan hasil benchmarking dari DJP ini gimana ya untuk diterapkan di kantor Z? Oke, nah menurut aku nih ya, kalau kita bahas dari hasil benchmarking DJP tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan pada kantor Z. Nah, yang pertama kita bahas dari sisi kedisiplinan dulu ya. Yang pertama tadi itu yang One Day One Information. KPP itu kan selalu melakukan doa dan motivasi setiap pagi sebelum melakukan aktivitas pekerjaan kantor, yang artinya sebelum mulai pekerjaan, dia harus menerapkan budaya One Day One Information. Nah, selain untuk menambah pengetahuan, One Day One Information ini juga meningkatkan rasa nasionalisme kita loh. Misalnya sebagai pegawai kita rela ngasih waktu kita beberapa menit untuk berbagi informasi dengan rekan kerja. Kemudian menurut saya KPP Kantor Z itu perlu menerapkan hal ini sebagai bentuk pembiasaan dan penerapan budaya Kemenkeu. Nah, One Day One Information itu dapat disampaikan setiap apel pagi misalnya secara offline, atau misalnya kalau sekarang pandemi bisa dilakukan secara online atau virtual, yang nantinya hal ini bisa bermanfaat untuk membentuk karakter pegawai dari kantor Z tersebut. Kemudian kegiatan ini sangat mungkin sebenarnya dilakukan dan diterapkan di kantor Z, karena dari tadi melihat One Day One Information itu harus dibudayakan kan di setiap kantor Kemenkeu. Namun mungkin ada beberapa hambatan yang akan dihadapi nantinya, misalnya seperti rasa malas para pegawai, kemudian beberapa orang tidak suka dengan adanya perubahan, apalagi yang menyita waktu, terus adanya rasa ketidakkonsistenan dan lain-lain. Nah, jadi perlu mungkin komitmen dan sinergi yang tinggi dari semua pegawai dan semua rekan kerja itu harus saling kerjasama agar nanti penerapannya itu bisa berjalan dengan lancar. Terus kita bahas yang kedua, yaitu budaya 2 menit sebelum jadwal, atau di sini fokusnya itu absen tanpa korupsi waktu. Nah, tadi kan di DJP itu ada aplikasi atau sistem itu yang sistem absennya itu dilengkapi titik koordinat, sehingga pegawai yang mendapat jadwal WAO itu harus melakukan presensi di kantor sesuai titik koordinatnya. Nah, ini juga menurut saya ini juga harus diterapkan di kantor Z sebagai bentuk penerapan akuntabilitas. Terus pegawainya juga dapat memiliki etika publik dan nilai anti korupsi. Nah, cara ini menurut saya itu sangat efektif untuk meminimalisir permasalahan kurang disiplin tadi dan korupsi waktu. Nah,
Kantor Z itu dapat menerapkan dengan cara misalnya membuat aplikasi atau sistem yang mirip dengan cara kerja di kantor pajak tadi. Atau mungkin bisa mengupgrade dan mengembangkan aplikasi yang sudah ada sebenarnya. Dengan membuat fitur misalnya seperti titik koordinat dan Sherlock lah misalnya. Lalu hal ini mungkin untuk dilakukan apabila dari pihak kantor Z itu mau bekerja sama dengan pihak IT DJP misalnya dalam membuat sistem untuk meminimalisir korupsi waktu. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri mungkin akan ada kendala yang dihadapi, misalnya kurangnya koordinasi dan sinergi antara pihak kantor Z dan pihak kantor pajak, atau mungkin karena adanya masalah birokrasi. Terus menurut Lutfi sendiri terkait teknologi dan sistem informasi, gimana tuh penerapan dari hasil benchmarknya? Dari aspek teknologi dan sistem informasi di era digital ini, informasi itu hal yang sangat penting. Selain untuk pelayanan dan akuntabilitas, informasi juga penting untuk branding image suatu instansi atau suatu perusahaan. Nah, kantor DJP memiliki sosial media yang dikelola dengan baik, kreatif, dan inovatif, serta memiliki beberapa official account sosial media yang dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat seperti yang tadi. Menurut saya, kantor Z juga perlu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi ini dan sistem informasi untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan dengan cara mengupdate informasi secara rutin di website dan akun media sosial resminya agar bisa diakses bukan hanya Satker tapi juga masyarakat. Sebagai tambahan, kantor Z juga dapat membuat akun YouTube resmi dan membuat sebuah tayangan podcast, semacam podcast begitu, untuk membahas hal terkait pelayanan atau informasi yang dibutuhkan Satker. Artinya, tidak hanya aktif di Instagram, tetapi juga memanfaatkan segala sosial media yang ada untuk kemudahan pelayanan dan membangun image kantor. Hal ini sangat mungkin untuk diaktualisasikan atau diterapkan di kantor Z karena akan memberikan nilai tambah yang artinya sesuai dengan nilai komitmen mutu. Kendala atau hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu seperti SDM yang belum mumpuni, kurangnya konsistensi dan kreativitas. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan membuat tim yang anggotanya mahir dan menguasai bidang IT serta memiliki minat untuk bekerja di bidang tersebut. Kualitas SDM tersebut dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada yang memiliki minat serta bakat. Begitu, Nabil. Oke nih, jadi teman-teman sekian diskusi kami. Kesimpulannya, jadi menurut saya itu penting untuk melakukan benchmarking atau mencari role model untuk mengatasi suatu permasalahan di dalam satu kantor misalnya yang bisa kita terapkan di kantor tersebut agar nanti bisa dilakukan perbaikan dalam kinerjanya dan tetap memperhatikan nilai aneka ya. Dah. Betul sekali. Ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.